nine, eight, seven. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ari Teacher Bahasa yang membahas tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, untuk tayangan hari ini kita akan membahas tentang proposal khususnya di kelas 11. Oke, melanjutkan pembahasan materi sebelumnya di proposal bagian pertama. Oke, di proposal bagian kedua ini kita akan membahas tentang sistematika proposal. Oke, kita lanjut saja. Sistematika penulisan proposal. Oke, yang pertama proposal penelitian. Nah, ini biasanya digunakan dalam penelitian di akademisi. Misalnya mau membuat skripsi, mau membuat tesis, mau membuat disertasi, kemudian mau membuat penelitian tindakan kelas. Nah, biasanya ada disebutnya proposal penelitian. Nah, sistematikanya seperti ini. Yang pertama ada latar belakang masalah apa yang ingin diteliti. Kemudian yang kedua batasan masalah. Jadi supaya tidak melebar, jadi dibatasi masalahnya sampai sini, misalnya 2 masalah atau 2 variabel itu. Kemudian yang ketiga rumusan masalah. Nah, biasanya ini berupa pertanyaan apa yang ingin dicari misalnya. Kemudian yang keempat tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini apa misalnya, untuk mencapai apa, untuk mencari apa. Kemudian selanjutnya manfaat penelitian. Nah, manfaatnya apa dalam penelitian ini? Nah, biasanya dituangkan dalam proposal. Kemudian selanjutnya tinjauan pustaka. Kemudian tinjauan pustaka ini biasanya berbentuk teori-teori yang mendukung penelitian ini. Kemudian selanjutnya metode penelitian. Metodenya menggunakan penelitian apa? Kualitatif, kuantitatif, kemudian penelitian lainnya banyak. Kemudian selanjutnya objek penelitian. Objeknya siapa? Objek yang ingin ditelitinya apa? Kemudian selanjutnya metode pengumpulan datanya menggunakan apa? Kemudian metode analisis datanya apa? Kemudian hasil yang diharapkannya seperti apa? Dan yang terakhir daftar pustaka. Itu untuk proposal penelitian. Oke, kita lanjut ke proposal kegiatan. Nah, ini biasanya yang banyak kita jumpai di lingkungan masyarakat, atau misalnya dalam kegiatan acara-acara OSIS, biasanya di kegiatan atau membuat proposal kegiatan. Oke, yang pertama latar belakang kegiatan. Apa sih yang ingin yang melatar belakangi kegiatan tersebut? Misalnya kegiatan Isra Miraj, Maulid Nabi 17 Agustus gitu. Kemudian dasar pemikirannya apa? Misalnya untuk membuat kecintaan siswa terhadap tanah air, misalnya terhadap para pahlawan, misalnya di 17 Agustus boleh. Kemudian yang selanjutnya nama kegiatannya apa? Misalnya biasanya ada dalam setiap proposal itu ada kegiatannya apa, temanya apa, namanya. Kemudian yang selanjutnya tujuan kegiatannya untuk apa? Tujuannya kegiatan tersebut untuk apa? Biasanya OSIS ini banyak. Kemudian selanjutnya atau ekstrakurikuler lain, misalnya pramuka atau paskibra, misalnya banyak membuat proposal. Lanjut ke target kegiatannya. Targetnya untuk apa? Untuk kelas 10 atau kelas 11. Kemudian selanjutnya manfaat kegiatannya. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk peserta apa kegiatan tersebut, atau untuk masyarakat. Kemudian selanjutnya jenis kegiatan apa saja. Misalnya lomba apa saja di situ harus dituangkan. Kemudian waktu dan tempat. Waktunya kapan? Misalnya tempatnya di mana? Misalnya di sekolah atau di lapangan, itu boleh. Kemudian jadwal kegiatannya. Jadwalnya misalnya jam 7 sampai jam 8 kegiatannya lomba cerdas cermat, boleh. Kemudian lanjut pelaksanaan dan organisasi kerja. Misalnya di sini ada panitia, kemudian siapa penanggung jawabnya, seksi-seksi. Ini biasanya di pelaksanaan dan organisasi kerja. Selanjutnya sasarannya apa? Kemudian anggaran dana kegiatan. Nah, ini yang paling penting, anggaran dan dana kegiatan. Misalnya anggarannya berapa? Kemudian nanti biasanya dalam proposal kegiatan tersebut diajukan kepada siapa? Misalnya kepada badan usaha, misalnya kepada bank, misalnya atau kepada donatur. Nah, ini biasanya donatur itu melihatnya di anggaran berapa yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir penutup. Oke, lanjut ke kaidah bahasa proposal. Di sini ada 5. Yang pertama menggunakan istilah ilmiah, itu sudah pasti ya.
baik yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan atau yang berkaitan dengan bidang keilmuan. Ada bahasa-bahasa ilmiah seperti itu. Kemudian selanjutnya menggunakan kata kerja tindakan untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Ini biasanya ada di metode atau langkah-langkah kegiatan tersebut apa saja langkahnya. Biasanya menggunakan kata kerja tindakan. Kemudian lanjut ke menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian seperti merupakan, yaitu, yakni, dan adalah. Kemudian menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian seperti pertama, kedua, lanjutnya. Kemudian menggunakan kata-kata yang bersifat ke, akan, dan an seperti akan, diharapkan, seperti itu. Kemudian selanjutnya menggunakan kata-kata denotatif atau bermakna sebenarnya. Jadi ada kata-kata denotatif, ada kata-kata konotatif. Kalau kata-kata denotatif ini makna yang sebenarnya. Kalau konotatif berarti makna bukan sebenarnya. Disebut dengan kiasan, itu biasanya di konotatif. Hal ini sangatlah penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengaju proposal dengan pihak penerima proposal. Jadi jangan menggunakan kata kiasan atau konotatif. Jadi gunakan kata-kata yang denotatif yang sebenarnya supaya si pembaca atau si donatur mengerti tentang isi proposal tersebut. Oke, ciri-ciri proposal yang pertama, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dibuat. Di kegiatannya sangat banyak, diringkas melalui proposal tersebut. Jadi si donatur atau si pembaca bisa melihatnya di proposal tanpa harus mengetahui alur-alur yang sangat panjang. Kemudian selanjutnya sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Nah, kita kalau melakukan suatu kegiatan kan pertama buat dulu proposalnya supaya pihak-pihak yang terkait dapat mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, berisikan tujuan-tujuan latar belakang acara. Tujuan-tujuan latar belakang diketahui melalui proposal. Itu ciri-cirinya. Kemudian yang terakhir, pastinya proposal itu berupa lembaran-lembaran yang pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya diserahkan kepada si punya acara. Punya acara siapa? Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat proposal. Yang pertama, penyusunan proposal hendaknya menunjuk orang atau beberapa orang yang ahli dalam menyusun proposal. Sebaiknya memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan. Misalnya, biasanya ketua, kemudian sekretaris, kemudian seksi acara. Nah, ini biasanya membuat proposal supaya orang-orang tersebut, orang-orang yang ahli tersebut mengetahuinya acara tersebut. Jadi gampang. Kemudian selanjutnya penyusun proposal mempersiapkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan, yaitu berupa bahan-bahan hasil kesepakatan seluruh panitia. Misalnya kegiatannya mau apa, itu ada bahannya. Kemudian acaranya mau apa saja, kemudian berapa biayanya, itu harus tersusun. Selanjutnya, menyusun draft proposal dengan sistematis, menarik, dan realistis. Proposal dibicarakan dalam forum musyawarah untuk dibahas, direvisi, dan disetujui. Nah, biasanya sebelum diajukan proposal itu harus dibahas dulu di panitia. Nanti disetujui, kemudian atau direvisi, atau lanjut. Kemudian dibuat proposal yang telah disempurnakan untuk dipergunakan sebagai mestinya. Setelah disempurnakan, tadi setujui, dibuat, dijilid dengan rapi. Kemudian yang terakhir, proposal diperbanyak, didistribusikan kepada pihak-pihak yang disetujui, baik internal maupun eksternal. Nah, setelah dijilid, diperbanyak, nah nanti proposal tersebut biasanya diberikan kepada donatur, kepada lembaga, kepada pihak-pihak yang terkait. Oke, selanjutnya di struktur proposal. Yang pertama ada sampul. Sampul di depan berarti ya. Proposal kegiatan mestinya punya sampul memakai logo. Ini ada logo usaha, logo sekolah, atau logo OSIS, atau logo badan usaha. Kemudian selanjutnya diberi nama kegiatannya apa yang akan dilaksanakan. Di bawahnya ditulis instansi pelaksana kegiatan, di bawahnya, di paling bawah, misalnya sekolah apa, atau misalnya kalau di masyarakat apa, RT berapa, seperti itu. Kemudian selanjutnya latar belakang. Dalam menulis latar belakang mestinya diketahui, tidak semerta latar belakang ditulis, tetapi latar belakang diawali ke perihal yang berupa umum, ke perihal yang khusus. Jadi umum dulu kegiatan tersebut, latar belakangnya umum, baru ke khusus, seperti itu. Kemudian selanjutnya nama kegiatannya harus ada, dicantumkan. Kemudian temanya apa? Temanya misalnya Hari Pahlawan, kemudian temanya tentang kemerdekaan, seperti itu. Kemudian selanjutnya tujuan kegiatan adalah target dilaksananya kegiatan tersebut, mencakup alasan kegiatan ini. Selanjutnya jenis kegiatannya apa? Nah, ini harus
dicantumkan atau acaranya. Kemudian sarana promosinya mau apa? Sponsornya itu, misalnya umbul-umbul atau memakai pamflet atau brosur atau spanduk atau melalui radio boleh, atau media sosial kalau sekarang. Kemudian estimasi anggaran. Nah, ini anggaran yang diperlukan berapa, misalnya untuk nyewa perlengkapan estimasi anggaran. Nah, ini biasanya digunakan untuk konsumsi, kemudian untuk piala, untuk panggung, untuk sound system. Nah, ini biasanya diestimasi anggaran. Kemudian selanjutnya di penutup. Nah, penutup ini biasanya berupa ucapan terima kasih, permintaan maaf, biasanya dari panitia kepada instansi tertentu. Kemudian jangan lupa di sini ada tanda tangan dan stempel. Dan yang terakhir susunan kepanitiaan. Biasanya ini berupa ketua, penanggung jawab dulu, ketua, kemudian sekretaris bendahara, kemudian seksi-seksi. Nah, ini biasanya ada di susunan kepanitiaan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.